Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi belajar beberapa query builder atau miliknya si kode Igniter 3 ini. Kita akan belajar mengenai query get, get where, order by, dan limit. Oke teman-teman, silakan teman-teman buat dulu sebuah table di PC. Nah, untuk strukturnya cuma ada dua, ada ID, auto increment, primary key, dan field nama. Dan untuk isinya sudah saya insert sebanyak 12 ya. Silakan teman-teman buat dulu. Kalau sudah, oke. Kalau sudah teman-teman buat controller baru nah. Nah, nama controllernya divisi ya. Buat di folder controller. Terus teman-teman buat model untuk divisi ya. Nah, teman-teman buat di sini di folder models. Oke, nah di sini ada lanjut. Silakan teman-teman bikin view untuk divisi ya. Nah, nama foldernya divisi terus index. Nah, ini ya. Silakan teman-teman buat dulu ini controllernya. Nah, dari sini lanjut ke sini. Nah, untuk isi dari model ini belum banyak ya. Nah, cuma belum ada metode maksud saya. Silakan teman-teman bikin dulu untuk metode divisinya. Kalau sudah, silakan. Nah, ini untuk view-nya seperti ini ya, sederhana. Nah, cuma segini doang, silakan teman-teman ketik dulu. Nah, kalau sudah, oke, kita akan lanjut fokus ke query get, get where, order by, dan limit. Nah, jadi seperti yang saya katakan di video sebelumnya, jadi kita itu bisa melakukan query ke database di controller ya. Jadi tidak harus di model juga, tidak apa-apa ya. Sesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Misalkan kita akan mengambil data dari tabel di PC ya. Nah, kita ambil semuanya di sini ada 12 ya. Nah, jadi kita bisa juga lewat controller nih. Misalkan nama ini rows ya. Atau gampang rows aja ya. Iyalah gak apa-apa. Kalau teman-teman mau di PC ya silakan. Nah, bisa ya. Oke. Karena saya sudah kebiasaan rows, jadi pengennya ini. Nah, kalau teman-teman nggak mau di model, maka langsung saja di sini kita kita pilih DB untuk database. Nah, kita langsung untuk mengambil semua data. Nah, kita get langsung ya. Nah, cuma kasih tahu kita akan mengambil dari tabel di PC. Nah, ada satu lagi yaitu di sini ya. Jadi ini kan mau mengambil semua data. Bukan hanya satu tapi banyak. Maka kasih tahu. Nah, ada result array ya. Silakan teman-teman mau pilih yang mana. Bebas. Kalau result nanti untuk return-nya dia objek, sedangkan result array ya sudah jelas dia dikembalikan sebuah array ya. Oke, saya pilih yang result aja. Nah, jadi dengan seperti ini aja teman-teman sudah berhasil mengget atau mengambil seluruh data dari tabel divisi ya. Oke, ini kita bikin rows. Setelah itu kita kirim ke sini. Nah, ini udah ya. Udah dikirim. Nah, selanjutnya tinggal pakai aja di sini. Kita looping. Ini teman-teman saya sudah membuat snippet sendiri ya. Jadi ini supaya mempercepat. Nah, sekarang teman-teman ketik dulu seperti ini. Nah, terus di sini kan yang kita lempar ke view yaitu rows ya. Oke, kita nama aliasnya misalkan row, meskipun ini bebas. Karena di sini ada nomor, kita buat dulu untuk variabel nomor ya. Nah, kita isi satu aja ya. Nah, di sini langsung kita echo ya. Kita echo untuk nomornya. Kita langsung aja plus jadi biar bertambah satu. Nah, selanjutnya ini untuk nama divisi ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akses dulu ini ke controller divisi ya. Nah, dengan segini, dengan satu baris ini pun teman-teman sudah berhasil mengambil seluruh data dari tabel. Oke. Nah, kita kasih dulu supaya dia ke tengah.
Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jadi ini pertama untuk get. Nah, yang kedua untuk getWare ya. Sesuai dengan namanya, berarti getWare ini mengambil data berdasarkan apa? Ya, misalkan berdasarkan nama divisi yang divisinya F atau G, atau berdasarkan ID yang 6 misalkan ya. Nah, untuk getWare, nah di sini tinggal tambahin aja getWare ya. Nah, terus untuk where-nya kasih koma aja di sini. Nah, misalkan mau berdasarkan ID ya, misalkan. Nah, kita akan mengambil berdasarkan ID yang mana nih? Misalkan yang ID yang ke-7 ya. Nah, di sini tinggal kasih tahu aja 7. Nah, kita akan mau mengambil satu baris, ya kasih aja di sini row. Nah, di sini juga ada dua ya, ada row sama row array. Kalau row array ya pasti objek, kalau row array itu array dikembaliinnya, kalau cuma row ya objek ya. Nah, dengan seperti ini pun teman-teman sudah berhasil dengan script satu baris ini. Teman-teman sudah berhasil mengambil satu record dari tabel divisi berdasarkan ID-nya 7. Coba kita buktikan. Ini kan seharusnya divisi 6 ya. Nah, ini error nih. Oke, kenapa error? Karena kita mengambil satu baris, jadi di sini teman-teman tidak perlu melakukan sebuah perulangan ya. Ini teman-teman bisa hapus. Nah, kita tinggal langsung saja di sini, karena di sini namanya rows, coba kita ubah menjadi row ya. Nah, seperti ini. Berarti ini sudah otomatis ya, karena ini kebetulan sama, jadi harus diubah. Nah, oke, oh iya. Ini secara teknis sudah benar ya, di BCG. Karena kita mengambil berdasarkan ID yang ke-7. Ini untuk nomor ya. Ini ada kesalahan. Dolar no. Oh ya. Ya udah gini aja nih. Nah, seperti ini ya. Nah, kita berhasil melakukan ini ya, fungsi dari getWare. Nah, gimana kalau berdasarkan nama yang divisinya J? Ya gampang. Nah, teman-teman di sini ubah aja nih. Nah, di sini ya. Berdasarkan nama apa nih? Misalkan mau divisi yang J. Oke, karena ini string, maka bungkus dia ke dalam kutip 1 atau 2. Nah, seperti ini ya. Maka ini juga sudah bisa. Nah, dia sudah C ya, teman-teman. Oke, kita sudah belajar mengenai dua query ini. Nah, lanjut kita untuk order by ya. Nah, untuk order by ini saya komen. Nah, coba kita bikin dulu dia ke model ya. Untuk order by di sini kasih tahu untuk modelnya yang divisi. Nanti kita bikin metode yang namanya misalkan get divisi, oke? Karena mau mengambil semua maka result ya. Nah, lanjut bikin metode ini di sini. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu this db select ya. Ini udah jelas ya. Nah, ini kan men-select, berarti kita memilih mau apa aja nih. Oke, dikarenakan di sini ada dua, ada ID sama nama, ya teman-teman bisa tulis di sini ID terus nama ya. Kalau ada lagi misalkan email terus alamat ya, ketik aja di sini ya. Nah, kalau misalkan di sini ada 4 field, sedangkan teman-teman mau menampilkan cuma nama dan email ya, ketik aja di sini ya, ketik. Nah, seperti ini. Terus kasih tahu kita akan mengambil dari tabel apa? Divisi ya. Oke, setelah ini kita return, jangan lupa kita get. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, untuk order by-nya,
Nah, kita simpan setelah from ya. Nah, di sini order. Nah, teman-teman mau mengorder berdasarkan apa? Mau berdasarkan nama atau ID? Ya di sini ketik. Misalkan ID ya. Nah, secara default dia itu ascending ya. Oke. Setelah ini kan ini berhasil dibuat nih metode get dpc. Terus ini dikirim ke view. Terus kita looping ya karena ini banyak datanya. Nah, seperti ini. Saya kembalikan lagi. Pastikan di sini rows ya, bukan row. Nah, ini kita mengurutkan berdasarkan ascending ya. Jadi ya tidak ada bedanya. Coba kita ubah dia menjadi descending, maka dia akan menampilkan ID yang terbesar dulu untuk ditampilkan. Nah, dia sudah kebalikannya ya. Yang tadinya A, B, C sekarang jadi yang L, K, C. Oke. Dan ada lagi satu lagi, untuk pengurutannya bisa juga secara random ya. Nah, seperti ini. Kalau random ya dia diacak. Nah, ini diacak ya untuk tampilannya. Dan ini juga bisa berdasarkan nama ya, kalau teman-teman nggak mau berdasarkan nama untuk order by-nya. Nah, mungkin tidak ada perbedaan, coba kita ubah menjadi descending untuk order by-nya. Nah, sudah ada ya perubahannya. Oke, jadi teman-teman tentukan aja mau berdasarkan apa di ordernya. Nah, di sini ID ya. Nah, ini random, jadi dia mengacak. Selanjutnya yang terakhir itu untuk limit ya. Jadi limit ini untuk pembatasan data. Nah, misalkan setelah diambil dari tabel ini, maka kita limit misalkan mau berapa nih yang mau ditampilkan. Oke. Nah, dikarenakan di sini kan ada 12 data. Nah, misalkan teman-teman mau 5 atau berapalah. Misalkan di sini mau 5. Oke. Mau mengambil 5 data. Berarti dari A, B sampai F. Nah, oke benar. 5 data. A, B, C, D, E. Nah, sip ya teman-teman. Nah, untuk select bisa juga dikasih bintang ya teman-teman. Jadi kalau bintang ini mengambil seluruh field yang ada di tabel yang kalian pilih. Oke, kalau teman-teman misalkan ada 5 feed dan mau menampilkan cuma beberapa feed ya ketik aja nama feednya di sini. Nah, kalau bintang berarti diambil seluruh nama feednya ya. Cuma di sini kebetulan kita mempunyai 2 field. Nah, tidak ada bedanya ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman mengerti mengenai get ini untuk get where, terus order, terus limit.